Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saya Pastor Erikson Okribus Teguh UFM Konventual akan membagikan permenungan harian pada hari 9 Desember 2024, Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Bacaan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, gereja setiap 8 Desember merayakan Hari Raya Maria di Kandung Tanpa Noda. Ini adalah salah satu dogma Maria yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Pada tahun ini 8 Desember jatuh pada hari Minggu, bertepatan dengan minggu kedua Advent. Maka perayaan Maria tak bernoda, Maria di Kandung Tanpa Noda, dipindahkan ke tanggal 9 Desember hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dogma ini mengajarkan kepada kita bahwa Maria Ibu Yesus bebas dari noda dosa. Pengandungan Maria tanpa noda ini merupakan buah karya penyelamatan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Bacaan pertama hari ini kita baca menurut penanggalan liturgi, menunjukkan kepada kita realitas dosa dalam diri manusia. Konteks bacaan pertama adalah situasi Adam setelah makan buah pohon terlarang. Secara sederhana, hal itu tampak dari sikap Adam yang menyembunyikan diri di hadapan Allah dan menyalahkan Allah sebagai penyebab ia berdosa. Saat manusia tidak mau hidup bersama dengan Allah, menyembunyikan diri dari Allah, menjauhi Allah, dan tidak ingin bersama dengan Allah, ini adalah realitas dosa. Ketidakpercayaan kepada Allah sehingga menuduh Allah sebagai penyebab keterpurukan hidup akhirnya memperjelas realitas dosa itu. Saudara-saudari, kita bisa bercermin untuk melihat situasi kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain, tapi kehidupan kita. Apakah realitas dosa yang demikian besar itu sungguh terdapat juga dalam diri saya, dalam diri kita masing-masing?
Saudara-saudari, seringkali kita tahu yang baik namun tidak mampu melakukannya. Demikian juga kita tahu yang jahat tapi tidak sanggup melawannya. Karena dosa Adam itu, semua orang beroleh penghukuman. Semua orang menjadi berdosa, dan akibat dosa asal manusia, kita takluk kepada kelemahan pikiran, takluk kepada kesengsaraan, takluk kepada kekuasaan maut, dan condong kepada dosa atau yang jahat. Sesungguhnya Allah selalu menawarkan dirinya kepada semua manusia, menawarkan kebesaran kasih-Nya untuk merangkul semua manusia, tetapi tawaran itu terhalang karena dosa asal dalam diri manusia. Saudara-saudari, sikap Adam yang melawan Allah sungguh berbeda dengan sikap Maria dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar. Di hadapan Allah yang memberikan misi kepada Maria, Maria disapa sebagai yang penuh rahmat, dipenuhi rahmat. Rahmat itu apa? Yakni mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan harus menamai dia Yesus. Kendati misi itu tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh Maria, ia dengan tulus menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Artinya, Maria percaya akan kebaikan Tuhan yang akan selalu mendampinginya dalam menjalankan misi itu. Maria menanggapi rahmat itu dengan ketaatan dan kerendahan hati. Bukannya menjauhi atau menuduh Allah, Maria justru menyerahkan diri kepada Allah karena itu. Maria memberi diri menjadi pendengar dan pelaksana sabda Tuhan. Inilah yang membuat Maria berkembang dalam kesucian dan kekudusan. Maria adalah manusia seperti kita, hidup di tengah masyarakat dan selalu dibayangi oleh aneka godaan. Ia memiliki keluarga, tinggal di tengah masyarakat jauh. Hanya saja ia tidak takut terhadap godaan. Saudara-saudari, setiap manusia membutuhkan Yesus Sang Penyelamat untuk membebaskan dia dari kejahatan, termasuk juga Maria membutuhkan Yesus. Semoga melalui hari raya ini, saudara-saudari, kita semakin mengimani, menyadari kerahiman Allah yang tidak ingin kita jatuh dan menjadi hamba dosa. Rahmat-Nya selalu terbuka kepada siapa saja. Rahmat dan kasih karunia Allah itu mari kita tanggapi, mari kita terima. Mari kita meneladani Bunda Maria yang bekerja sama dengan rahmat Allah, sehingga kita bisa hidup suci dan kelak masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Semoga